Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika untuk kelas 11 semua jurusan. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tetap mengenai bab 3 pertemuan kedua, yaitu mengenai persamaan lingkaran. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kedua yaitu mengenai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran, yang kedua kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Posisi titik A, PQ terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. 1. Jika P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan R kuadrat, titik A, PQ terletak pada lingkaran. 2. Jika P kuadrat plus Q kuadrat lebih kecil R kuadrat, titik A, PQ terletak di dalam lingkaran. Yang ketiga, jika P kuadrat plus Q kuadrat lebih besar dari R kuadrat, titik A, PQ terletak di luar lingkaran. Contoh, tentukan kedudukan titik 3-2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jawab, substitusikan titik 3-2 ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus min 2 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9 dan min 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 9 plus 4 sama dengan 13. Karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13, maka lebih kecil dari 16. Jadi titik 3-2 terletak di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Kedudukan titik terhadap lingkaran ya, masih posisi titik A, PQ terhadap lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. 1. Jika P min A kuadrat ditambah Q min B kuadrat sama dengan R kuadrat, titik A, PQ terletak pada lingkaran. Jika P min A kuadrat ditambah Q min B kuadrat lebih kecil R kuadrat, titik A, PQ terletak di dalam lingkaran. Jika P min A kuadrat ditambah Q min B kuadrat lebih besar R kuadrat, titik A, PQ terletak di luar lingkaran. Contoh, tentukan kedudukan titik 2 terhadap lingkaran X min 4 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 20. Jawab, substitusikan titik 2 ke persamaan lingkaran X min 4 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 20. X min 4 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 2. Karena X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2, maka 2 dikurangi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 4 kan min 2. Kalau dipangkatkan 2 hasilnya 4. Sedangkan 2 ditambah 2, 4. Pangkat 2 adalah 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi 4 ditambah 16 sama dengan 20. Karena rumus karena persamaan lingkarannya hasilnya 20 sama dengan soalnya itu kan juga 20. Jadi 20 sama dengan 20. Jadi titik 2 terletak pada lingkaran X min 4 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 20. Posisi titik A yaitu PQ terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus C sama dengan 0. 1. Jika P kuadrat plus Q kuadrat min 2AP
min 2 BQ plus C sama dengan 0, titik A, PQ terletak pada lingkaran. Yang kedua, jika P kuadrat plus Q kuadrat min 2AP min 2 BQ plus C lebih kecil 0, titik A, PQ terletak di dalam lingkaran. Jika P kuadrat plus Q kuadrat min 2AP min 2 BQ plus C lebih besar 0, titik A, PQ terletak di luar lingkaran. Contoh, tentukan kedudukan titik min 1, 4 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 9 sama dengan 0. Jawab, substitusikan titik min 1, 4 ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 9 sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 9 sama dengan X-nya kan min 1, jadi min 1 pangkat 2 ditambah Y-nya kan 4 plus 4 kuadrat min 2 kali min 1 ya, X-nya ya, plus 4 dikalikan 4 plus 9. Jadi min 1 pangkat 2 adalah 1, 4 pangkat 2 16, dan min 2 kali min 1 plus 2, 4 kali 4 plus 16 plus 9. Jadi jumlahnya 44. Jadi hasil persamaan 44 lebih besar 0. Jadi titik min 1, 4 terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 9 sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Tadi sudah ya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Sekarang yang kedua yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Diketahui lingkaran atau L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus C sama dengan 0. Dan garis G Y sama dengan MX plus N. Jika persamaan garis yang disubstitusikan ke persamaan lingkaran L akan diperoleh persamaan kuadrat. Kedudukan garis G terhadap lingkaran L dapat ditinjau berdasarkan nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut. Jika D lebih besar 0, garis G memotong lingkaran L di 2 titik. Ya, kalian masih paham ya, D adalah B kuadrat min 4AC ya. Dan selanjutnya yang B, jika D sama dengan 0, garis G menyinggung lingkaran L. Jika yang C, jika D lebih kecil 0, garis G tidak memotong lingkaran L atau di luar lingkaran L. Berikutnya adalah contoh soal. Tentukan kedudukan garis G 2X plus Y sama dengan 2 terhadap lingkaran L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Ya, jawab. G adalah 2X plus Y sama dengan 2. Maka persamaan yang ke-1 yaitu Y sama dengan 2 dikurangi 2X ya. Jadi Y sama dengan, jadi 2X pindah ke ruas kanan ya. Positif menjadi min, jadi 2 min 2X. L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Jadi X kuadrat plus Y-nya kan 2 min 2X. Jadi masukkan, di situ kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Y-nya kalian ganti dengan persamaan yang ke-1. Yaitu 2 min 2X. Jadi X kuadrat plus 2 min 2X kuadrat sama dengan 8. Kalian kalikan ya. 2 min 2X kali 2 min 2X dengan cara skema. Akhirnya diperoleh yang X kuadrat plus 4 min 8X plus 4X kuadrat min 8 sama dengan 0. Kita jumlahkan yang variabelnya sama, yaitu X kuadrat ditambah 4X kuadrat adalah 5X. Min 8X karena tidak ada yang kembar, jadi kita tulis min 8X. Terus 4 dikurangi 8, konstanta
dengan konstanta ya. 4 dikurangi 8 adalah min 4. Jadi hasilnya 5x kuadrat min 8x min 4 sama dengan 0. Berarti dari persamaan itu diketahui A sama dengan 5. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B itu adalah koefisien dari B, dan C adalah konstanta, yaitu angka yang tidak diikuti oleh huruf. Berarti A sama dengan 5, B sama dengan negatif 8, dan C sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan di situ. B-nya kan min 8 kuadrat dikurangi 4. Dikali A-nya 5, dikali C-nya min 4. Hasilnya jadi 64 ditambah 80 sama dengan 144. Diskriminannya kan 144 lebih besar 0. Jadi garis G memotong lingkaran L di 2 titik. Dari keterangan yang sudah dijelaskan, materi yang sudah dijelaskan di atas, sekarang kita menginjak ke latihan soal. Di sini ada 3 soal. Kalian kerjakan soal tersebut. Bulika kasih waktu sampai hari ini yaitu pukul 23.59. Jadi anak-anak harus sudah mengirimkan jawaban Japri Bulika ya. Terus kalian absen di grup matematika kelas 11 gitu ya. Bulika tunggu jawabannya. Sudah, saya akhiri materi pelajaran kali ini. Sampai di sini. Kalau kalian belum jelas, Japri Bulika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.